got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Dan tak lupa kepada semua teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, sebelumnya saya Imam Maulana dari Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 52150120013. Di sini saya memilih soal nomor 1. Nah, di situ terdapat 2 poin soal. Yang pertama, jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Dan yang kedua, jelaskan apa yang ditawarkan Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Muhammad Abduh dalam perdebatannya dengan Farah Anton pernah mengemukakan fenomena dan pandangan-pandangannya bahwa perang antara kaum Salafi, Asy'ariyah dan Mu'tazilah sesungguhnya tidak karena motif teologis, meski di antara mereka terdapat perbedaan teologis yang tajam. Huruf Al-Khawarij, pemberontakan kelompok Khawarij, dan peristiwa penyerangan gerakan Karamita atau Koramita dan lain-lain memang terjadi. Akan tetapi perang-perang seperti ini sejatinya tidak dipicu oleh perbedaan teologis, melainkan dikabarkan oleh kepentingan-kepentingan politik dalam rangka penguasaan atas rakyat. Tak hanya itu, Muhammad Abduh begitu juga perang antara Iran dan Syiah dan dinasti Ottoman yang Sunni atau kelompok Wahabi di Saudi Arabia terhadap kelompok muslim lain. Banyak yang melihat ini sebagai perang atau konflik ideologis atau teologis, tetapi Muhammad Abduh telah mengatakan peneliti yang serius akan mudah menemukan bahwa semua perang tersebut adalah perebutan kekuasaan politik. Menurut pandangan Muhammad Abduh, sebab terjadinya yang membawa umat Islam kepada kemunduran atau kolot atau tidak maju adalah diakibatkan pada umat Islam terdapat pemahaman jumud. Apa itu jumud? Nah, kata jumud itu sendiri mengandung arti suatu masyarakat yang keadaan di mana selalu membeku, statis dan tidak ada perubahan. Oleh karena itu, yang dipengaruhi paham jumud, maka umat Islam tidak akan menghendaki perubahan dan umat Islam terlena dalam berpegang teguh pada tradisi yang ada. Nah, pada masa Muhammad Abduh, hukum Islam itu hasil ijtihad mujtahid pembentuk mazhab dianggap final oleh umat Islam yang tidak perlu lagi diadakan pengalihan atau ijtihad dari sumbernya. Hal ini mengakibatkan hukum Islam yang pada mulanya dinamis dan sesuai dengan kondisi menjadi hukum yang statis, beku dan tidak bisa lagi memenuhi tuntutan kemaslahatan umat. Hukum Islam semakin kehilangan elantikannya ketika berhadapan dengan hukum berat yang sekuler dan merasuk ke dunia Islam. Muhammad Abduh berupaya menghidupi kembali ijtihad yang pernah digalakan generasi sebelumnya dan melepaskan belenggu taklid buta yang menghinggapi umat Islam. Nah, pada dasarnya metode ijtihad yang ditawarkan Muhammad Abduh tidak berbeda dengan metode ijtihad mujtahid sebelumnya dan tidak terikat pada mazhab tertentu. Dengan semangat ini, dia mengembangkan prinsip tahayyur atau sendirian, taufik, kombinasi dan maslahah
atau pertimbangan kepentingan umat Islam. Nah, apa sih yang melatar belakangi munculnya pemikiran modern dalam Islam? Munculnya pemikiran modern dalam Islam dilatar belakangi oleh adanya penetrasi berat terhadap negara-negara Islam dengan membawa pencapaian-pencapaian yang tidak dimiliki oleh umat Islam. Maka mulailah umat Islam mengintrospeksi dirinya sendiri dalam segala aspek kehidupan, mulai dari bidang agama, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, latar yang membelakangi timbulnya pembaruan pendidikan Islam juga dengan adanya munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam, adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir yang saat itu penuh dengan taklid bid'ah dan khurafat serta pemikiran sati. Juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh, diantaranya yaitu faktor sosial, yang kedua faktor politik, dan yang ketiga faktor kebudayaan. Itu saja jawaban dari saya. Apabila masih kurang dan kurang jelas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan meminta bimbingan dari panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.